Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pewarnaan jamur dalam laboratorium mikologi klinik. Pewarnaan jamur dalam laboratorium mikologi klinik itu bertujuan untuk memperjelas struktur jamur termasuk hifa, spora, dan dinding sel sehingga memudahkan identifikasi pewarnaan dilakukan dengan berbagai teknik yang menggunakan zat pewarna tertentu untuk meningkatkan kontras jamur terhadap latar belakang. Yang pertama itu jenis pewarnaan jamur, komposisi dan manfaat. Yang pertama pewarnaan lactophenol cotton blue atau yang dikenal sebagai LPCB. Komposisinya itu lactic acid, itu melisiskan sel dan membersihkan debris. Yang kedua itu phenol, itu bertindak sebagai disinfektan dan membunuh jamur. Kemudian itu ada cotton blue, itu pewarna yang mengikat dinding sel jamur untuk memperjelas struktur. Kemudian gliserol itu mempertahankan hidrasi dan memperpanjang untuk preparat. Kemudian manfaat pewarnaan untuk mengamati morfologi jamur seperti hifa, spora, dan candida. Yang pertama itu kelebihan pewarnaan LPCB. Itu yang pertama mudah dan cepat atau proses pewarnaan sederhana, tidak membutuhkan banyak langkah dan hasil dapat langsung diamati. Yang kedua itu meningkatkan kontras atau pewarna cotton blue mengikat dinding sel jamur sehingga struktur hifa itu dan spora lebih jelas. Kemudian membunuh jamur itu fenol dan dalam LPCB itu bertindak sebagai fiksatif dan membunuh jamur, mencegah pertumbuhan lebih lanjut. Kemudian berikutnya itu cocok untuk jamur filamentous, ideal untuk mengidentifikasi struktur jamur seperti conidia, sporangium, dan hifa septat atau non septat. Yang kemudian itu dapat digunakan jangka panjang. Gliserol mempertahankan hidrasi preparat, memungkinkan spesimen bertahan lama tanpa cepat mengering. Yang kedua itu kekurangan pewarnaan LPCB. Kurang sensitif untuk spesimen jaringan ini tidak cocok untuk mendeteksi jamur dalam jaringan histopatologi. Metode seperti PAS atau GMS lebih baik dalam kasus ini. Kemudian itu tidak spesifik untuk identifikasi spesies, di mana LPCB itu hanya membantu mengamati morfologi jamur tetapi tidak cukup untuk identifikasi spesifik tanpa kultur tambahan. Kemudian itu tidak cocok untuk semua jenis jamur. Beberapa ragi dan jamur dengan kapsul tebal, misalnya itu Cryptococcus neoformans, tidak terwarnai dengan baik. Kemudian bersifat toksik, itu fenol dalam larutan bersifat toksik dan memerlukan kehati-hatian dalam penggunaan dan pembuangan. Kemudian kurang efektif untuk jamur dalam tubuh, dalam cairan tubuh. Pewarnaan ini lebih efektif untuk kultur atau spesimen padat dibandingkan dengan spesimen cair seperti darah atau cairan cerebrospinal. Yang B itu pewarnaan gram. Komposisinya itu ada kristal violet, ada iodin, alkohol atau aseton, kemudian safran. Dalam pewarnaan ini itu manfaatnya itu membantu membedakan Candida spp dari bakteri, karena Candida akan menahan warna ungu dari pewarnaan gram atau pewarnaan positif. Kemudian itu ada pewarnaan India INK atau tinta Cina. Komposisinya itu ada suspensi tinta karbon dalam air, dan manfaatnya itu digunakan untuk mendeteksi kapsul jamur Cryptococcus neoformans dalam cairan cerebrospinal atau cairan pada otak. Yang kemudian juga ada pewarnaan gomori metenamine silver atau GMS. Komposisinya itu ada asam kromat, kemudian ada metenamine silver, kemudian ada sodium borat. Itu manfaatnya itu mewarnai dinding sel jamur berwarna hitam dengan latar belakang berwarna hijau, berguna untuk mendeteksi jamur pada jaringan histopatologi. Kemudian kita masuk pada pewarnaan periodik acid shift atau PAS. Komposisinya itu ada asam periodat, kemudian ada Skiff reagen, dan manfaatnya itu mengidentifikasi polisakarida dalam dinding sel jamur. Ini digunakan dalam histopatologi jaringan yang terinfeksi jamur. Kemudian ada pewarnaan Calcoflower white. Komposisinya itu ada Calcoflower white atau fluorochrome yang mengikat kitin dan selulosa. Manfaatnya itu digunakan dalam mikroskop fluoresen
untuk mendeteksi jamur dengan lebih sensitif. Kemudian ada pewarnaan KOH atau kalium hidroksida. Adalah metode sederhana yang digunakan dalam laboratorium mikologi untuk mendeteksi keberadaan jamur dalam spesimen klinis seperti kulit, kuku, rambut, sputum, dan cairan tubuh lainnya termasuk keputihan juga termasuk. Yang pertama itu komposisi pewarnaan KOH. Apa sih komposisinya? Itu termasuk dalam kalium hidroksida 10-20%. Itu berfungsi sebagai agen pemecah jaringan yang melisiskan sel epitel dan debris organik tetapi mempertahankan struktur jamur. Kemudian itu DMSO, dimetil sulfoksida. Itu opsional, itu mempercepat proses pelarutan keratin tanpa pemanasan. Kemudian ada pewarnaan tambahan itu lactophenol cotton blue, LPCB atau Parker INK untuk meningkatkan kontras. Kemudian cauliflower white jika menggunakan mikroskop fluorescent. Manfaat dan fungsi pewarnaan KOH. Manfaatnya itu untuk digunakan untuk screening awal infeksi jamur pada spesimen klinis. Yang ini cepat dan murah dibandingkan pewarnaan lainnya. Dapat digunakan langsung tanpa pewarnaan tambahan. Kemudian fungsinya apa sih? Melarutkan jaringan epitel, keratin, dan debris untuk memperjelaskan struktur jamur seperti hifa dan spora. Kemudian membantu diagnosis infeksi jamur Nermatophyta, Candida, dan jamur filamen lainnya. Kemudian fungsi pewarnaan jamur itu meningkatkan visibilitas jamur dalam pemeriksaan mikroskopik, dan kemudian membantu identifikasi jenis jamur berdasarkan struktur morfologinya, dan kemudian itu memfasilitasi diagnosis infeksi jamur dengan cepat dan akurat. Kemudian membedakan jamur dari bakteri dalam spesimen klinik. Yang ketiga itu tujuan pewarnaan jamur dalam mikologi klinik. Pewarnaan jamur dalam laboratorium mikologi klinik itu memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama itu meningkatkan kontras. Pewarnaan membantu membedakan jamur dari latar belakang dan struktur lainnya dalam spesimen klinis sehingga memudahkan observasi di bawah mikroskop. Yang kedua itu mengidentifikasi struktur morfologi jamur. Itu membantu melihat karakteristik jamur seperti hifa, septat atau non-septat, spora, conidia, blastospora, dan pseudohifa. Memudahkan klarifikasi jamur berdasarkan morfologi. Yang ketiga itu mendeteksi keberadaan jamur dalam spesimen klinis. Ini membantu mendiagnosis infeksi jamur dari spesimen seperti kulit, kuku, rambut, dahak, dan jaringan atau keputihan juga pada ragi, roti, atau tempe. Digunakan untuk mengonfirmasi keberadaan jamur patogen seperti Candida, Aspergillus spp, dan Cryptococcus spp. Yang keempat itu membedakan jamur dari bakteri dan sel lainnya. Pewarnaan tertentu, misalnya pewarnaan Gram, itu membantu membedakan jamur dari bakteri dan sel manusia dalam spesimen. Yang kelima itu meningkatkan sensitivitas pemeriksaan mikroskopik. Pewarnaan khusus seperti cauliflower white meningkatkan visibilitas jamur di bawah mikroskop fluorescent sehingga lebih mudah dideteksi dibandingkan dengan metode tanpa pewarna. Yang keenam itu mempermudah identifikasi histopatologi. Pewarnaan seperti periodik, acid Sif atau PAS, dan gomori methenamic silver atau GMS digunakan untuk mendeteksi jamur dalam jaringan histopatologi pada pasien yang mengalami infeksi jamur sistemik. Yang ketujuh itu mendukung diagnosis klinis yang cepat. Beberapa metode pewarnaan seperti KOH memungkinkan deteksi cepat jamur pada spesimen tanpa perlu kultur yang memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian kesimpulannya itu pewarnaan jamur sangat penting dalam diagnosis dan penelitian mikologi karena memungkinkan identifikasi cepat dan akurat. Pemilihan metode pewarnaan bergantung pada jenis spesimen, tujuan pemeriksaan, dan ketersediaan fasilitas di laboratorium. Baik, itu saja penjelasan saya tentang pewarnaan yang ada di mikologi laboratorium klinik. Sesuai dengan prosedur, manfaat, tujuan, dan komposisi yang terkandung di dalam setiap pewarnaan. Terima kasih.